Halo, selamat datang di QT Capital Official YouTube channel. Seperti biasa, tayangan ini juga masih bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. Hari ini indeks ditutup di 5098,37, naik 0,4% saja dibandingkan dengan kemarin. Small white body candle masih berada di dekat area resisten 5103, 5139. Masih belum menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan kemarin karena masih di bawah area resisten dan masih bikin kita deg-degan ya ceritanya. Jadi apalagi pola sekarang juga bikin inside bar pattern. Siapa tahu kalau misalkan besok si IHSG turun ke bawah 5069, mungkin malah jadi reversal pattern ya. Jadi perlu berhati-hati buat kamu yang masih punya barang, pasang terus level taking profitnya, jangan sampai lolos. Mari kita lihat saham-saham apa aja yang hari ini diakumulasi yuk secara signifikan oleh big player. Kita pakai fungsi XPA CCS. Van, botnya jangan rusak, Van. Oke, ada beberapa saham. Yang pertama mari kita lihat Astra Internasional yang hari ini tutup di 5250, naik 1,9% dibandingkan dengan closing kemarin. Ya, seperti yang cerita kemarin saya bilang bahwa Astra ini bisa breakout resisten 5025, 5050. Waktu kemarin juga volume per transaksi di atas average, histogramnya juga hijau, dan hari ini seperti yang kita lihat bahwa histogram hijaunya makin gede lagi. Jadi akan membuktikan bahwa menunjukkan bahwa big player tuh semakin konsisten, semakin dominan, semakin signifikan melakukan aksi akumulasi karena di sini histogramnya warnanya hijau. Volume perdagangan masih tetap di atas average, lebih tinggi daripada kemarin, dan di sini kita lihat bahwa akumnya juga semakin uptrend, merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Area resisten terdekat berikutnya adalah sekitar 5500, 5675. Ini adalah area resisten yang pernah dibentuk dari gap down di bulan Maret. Jadi waktu itu ada gap yang agak lebar. Memang sih biasanya gap yang lebar ini saya nggak lihat sebagai resisten yang cukup kuat, tapi melihat bahwa posisinya dari harga sekarang sampai area 5500, 5675 yang masih agak jauh, di sini saya melihat bahwa ini areanya agak clear nih antara 5000 sampai 5500. Jadi buat kamu yang masih punya Astra Internasional masih boleh tetap disimpan karena hari ini candlenya juga masih higher high dan higher low, white body candle, akumnya hijau di atas average, volume juga di atas average, bagus, nggak masalah. Saham berikutnya adalah BMTR. BMTR ini kalau misalkan kita lihat secara garis besarnya, ceritanya juga masih sama seperti kemarin, di mana trennya masih cenderung sideways, dan candle hari ini walaupun higher high dan higher low, tapi ini upper shadow-nya masih lebih panjang daripada si body candle-nya. Jadi bisa dibilang ketika harga mencapai angka 212 tertinggi hari ini, rejection mulai muncul minat jualnya. Jadi hati-hati lah ya yang buat BMTR. Doit yang kemarin bikin candle lower high lower low, hari ini dia masih cenderung bergerak, mungkin range-nya sedikit range-nya sempit ya, walaupun hitungannya naik 1,9%, tapi ini doji candle kemarin ada lower high lower low. Yang punya barang tetap harus pasang take profit atau pasang sell ketika harganya turun ke bawah 206. Jadi untuk Doit masih ceritanya masih cenderung siap-siap untuk take profit ya, bukan untuk yang lain-lain. Jadi siap-siap take profit. Hari ini Era kembali menguji area resisten 1400-1450, dan kalau kita lihat candlenya juga hari ini high dan low-nya masih belum keluar dari area 1415 dan 1315. Jadi masih bisa dibilang ada sedikit sideways di bawah area resisten 1450 sampai 1450 itu adalah area resisten bekas gap di bulan Maret. Jadi banyak saham yang bikin gap di bulan Maret itu bisa jadi resisten, dan ini terbukti waktu di awal bulan Juni si Era ini ada bearish engulfing di dekat area resisten, dan sekarang dia tes lagi area resisten yang sama. Kita doakan saja semoga bisa breakout, tapi seandainya nggak bisa breakout, pasang take profit ketika harga turun ke bawah 13.15. Itu adalah area aman untuk take profitnya. Selama nggak turun ke bawah 13.15, kamu masih boleh tetap simpan. Gudang garam terkait dengan berita cukai ya Vin ya. Dengan hari ini saham rokok-rokokan rokok-rokokan ya. Saham rokok
naiknya juga lumayan signifikan. Untuk gudang garam ini hampir nggak kelihatan sih, maksudnya bisa dibilang setelah lama beberapa hari 2 minggu terakhir dia cenderung sideways, hari ini dia langsung boom naik ke atas. Ini nggak enak ini, kalau misalkan untuk di trading kan ini sinyalnya nggak kelihatan. Akan lebih mudah untuk analisa si HMSP. Kenapa HMSP? Karena ketika di awal bulan Juli ini akan kelihatan bahwa HMSP ini dia rebound di area support 1600-1620. Untuk nasabah yang tergabung di room Telegram kami @akumulasi_bandar atau @QT, bukan ya, QT Silver dan QT Premium. Pasti akan lihat bahwa si HMSP ini sudah sering untuk di di sounding bahwa dia itu bisa berhasil rebound di area supportnya 1600-1620. Hari ini akumnya hijau gede banget, tapi ini akan lebih mudah untuk dianalisa dari sisi grafiknya karena ada reboundnya itu dan dia bisa breakout 1770, 1795 yang jadi resistennya dia. Untuk sementara ini yang masih punya MSP tetap disimpan ya, biarin aja nggak apa-apa. Naik 8,5% ya bagus lah ini. ICBP berhasil melanjutkan penguatan dari hari-hari kemarin, cuman ini tutup di 9575 walaupun naik 1,3% tapi tetap aja tutupnya itu masih di bawah area resisten 9575-9600. Ini garis sudah ada dari kemarin-kemarin ya, jadi kebetulan aja ini tutupnya di 9575, berarti masih bisa dianggap bahwa area 9575-9600 itu masih menjadi area resisten untuk si ICBP ini. Buat kamu yang masih punya ICBP nggak salah sih sebenarnya, masih boleh tetap disimpan karena berdasarkan akumnya di sini sudah tercatat 3 kali histogramnya hijau selama 5 hari terakhir. Jadi merahnya tetap masih di atas hijau, hijaunya juga masih tetap di atas biru, itu masih bagus akumnya. Cuman buat kamu yang masih belum punya si ICBP, tunggu aja trading strategi dari analisnya ya. Untuk ICBP ini oke, dia ngetes resisten. Dia kalau misalkan bisa breakout ke atas di atas 9600 itu ada peluang upside sampai 9900 10.000. Jadi ke atasnya itu masih lumayan clear. Kalau misalkan kita lihat ke belakang ini agak clear nih. Area resisten 10.000 ini kayaknya sampai ke 10.000 masih cenderung clear lah, nggak ada resisten di tengah-tengah area tersebut. Untuk saudaranya mari kita lihat si Indofood yang hari ini masih cenderung sideways. Oke, ini sidewaysnya antara 6800 bawahnya 6400. Beda dengan si siapa namanya ICBP. Si Indofood ini malah justru histogramnya itu merah. Jadi di sini akan kelihatan bahwa akumnya mulai menukik ke bawah, merah di bawah biru, merah juga di bawah hijau. Akan beda cerita dengan si ICBP. Jadi di antara dua itu ya, ICBP sama Indofood, saya pilih apa ya? Pilih ICBP. Mari kita lihat Medco yang hari ini naik 3,4% tapi cenderung sideways di tren besarnya. Area support sekitar 440 464, resistennya di 520 540. Hari ini naik 3,4% tapi ya tutupannya agak turun. Sempat naik sampai 500 angka psikologis ya, naik di atas 500 beda fraksi soalnya. Di atas 500 beda partai. Closing di 488 ya nggak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu jelek ya, karena ini sideways minimal nggak bearish. Tapi jeleknya karena posisi harga 488 ini bisa jadi di tengah-tengah area sidewaysnya dia, bisa di skip. Mari kita lihat saham-saham apa aja yang akumnya masih terjaga sampai dengan hari ini. Pakai perintah XPACC, di sini ada S Hardware. Aces. S Hardware ini ya, candlenya ini ya, hari ini black body candle, body candlenya besarnya sama dengan kemarin, kemudian high dan low nya memang lebih tinggi, high nya hari ini lebih rendah low nya hari ini, berarti outside bar pattern. Tapi biasanya saya nggak lihat ini sebagai sinyal yang bagus karena bodinya hitam, saya lebih suka bodinya putih. Kalau bodinya putih kan berarti kan harganya naik, jadi minimal bullishnya itu nggak kalah kalau bodinya putih. Tapi kalau bodinya hitam, bullishnya kalah. Bisa jadi ini malah semacam tweezer top ya. Jadi kuatirnya malah jadi reversal pattern, mengingat posisi harganya itu ada di area resisten 1680 1720. Perlu hati-hati buat kamu yang masih punya S Hardware ini. Jadi kalau misalkan besok harganya turun ke bawah 1630, take profit aja. Astra Internasional tadi udah dibahas, mari kita lihat BBCA.
masih cenderung sideways ya, antara 29.900 sampai 31.325. Berikutnya kita lihat cepinnya juga masih ya masih di atas 6.000, masih oke lah ya, di bawah 6.000 cut loss. ICBP tadi sudah dibahas, kemudian Inco-nya belum breakout 3320, masih belum ada sinyal beli lagi. Buat kamu yang masih punya barang masih boleh tetap disimpan. Untuk sekarang sih area support 3190. Jadi kalau dia masih bertahan di atas 31 berarti masih boleh disimpan, berarti masih bagus. Jangan lupa juga bahwa si Inco ini dia cenderung sideways di bulan Mei dan Juni dan berhasil di breakout kemarin waktu tanggal 13 Juli. Jadi breakoutnya juga di atas didukung dengan volume di atas average, akumnya juga hijau, akum lainnya juga uptrend. Jadi breakoutnya itu dengan akumulasi. Ini sahamnya bagus, jadi nggak masalah buat disimpan. Jasa Marga mari kita lihat masih cenderung sideways. Mark MCAS masih bisa diabaikan, MDKA bisa dilihat, MDKA-nya masih cenderung sideways. PTBA yang kemarin ada harapan untuk rebound, hari ini dia masih tetap dibantai 1,4%, tapi dilihat ini akumnya merah masih di atas hijau, hijau masih di atas biru. Artinya harga turun ini distribusinya nggak kencang, nggak sekencang waktu distribusi setelah dia bagi dividen atau menjelang bagi dividen. Ini akumnya turun, distribusinya kencang sekali. Tapi ini ketika setelah dia bagi dividen harganya turun tapi distribusinya nggak kencang. Masih ada harapan untuk si PTBA ini. Untuk SCMA mari kita lihat, harganya sempat turun ke bawah 12.15, terendahnya hari ini 12.05, turun 1,6% tapi tetap closing di 12.15. Artinya buat kamu yang masih pegang ini masih bagus ya, masih bisa dibilang closing di 12.15. Kalau di bawah 12.15 oke, take profit, tapi closingnya masih 12.15, masih layak untuk disimpan. Siapa tahu dia cuman nyenggol aja 12.10 gitu, tapi nggak sampai signifikan sekali ya. Coba kita lihat ke time frame hourly, di sini akan kelihatan dia nyenggol ke bawah 12.15 itu pas menjelang penutupan, tapi begitu tutupan dia closing di 12.15. Bisa dibilang nggak signifikan lah waktu dia turun ke bawah 12.15-nya itu, masih bisa disimpan. Napa sih masih? Sril yang hari ini ex-date ya? Abaikan aja lah. Akumnya bagus ya, mulai menanjak, merah di atas hijau, hijau di atas biru, histogramnya hijau 2 kali, tapi masih sideways dengan range yang agak lebar 174 sampai 214. Ini masih banyak saham lain yang lebih bagus. Indofood ICBP misalnya gitu kan. Contohnya kayak gitu. Siapa tahu kalau breakout. Tapi dari tadi kesimpulannya apa ya, Van ya? Astra International oke, masih boleh disimpan. BMTR ya baikan. Mari kita review lagi ya. Doit Doit nggak usah. Era ngetes resisten. Gudang garam naiknya 6,5%, resiko buat kalau beli di besok. HMSP 8,5% naiknya, resiko juga. ICBP ngetes area resisten, candlenya sih bagus ya, white body candle, cuman tutupnya kok di 9575, itu yang nggak enak. Medco tutup di 488, areanya 488-nya itu di tengah area sideways. Terus apa lagi ya? Hardware khawatirnya besok jadi turun, reversal pattern nggak enak buat dibeli. Apa rekomendasinya, Van? BBCA sideways, masa buy break lagi? Diinget-inget aja lah ya, buy break BCA. Kalau misalkan BCA break 31325 itu boleh beli, tapi sekarang jangan dulu. Apa ya? Sepertinya belum menemukan. Coba kita lihat dari explore AFL. Kita lihat start dari paling bawah, Soci, Medco, Era, Pewon candle doji, Boga, Unilever bagus ini. Aku histogramnya hijau nih.
Rata-rata kebanyakan histogramnya hijau, akumnya juga masih bagus. Ini bisa kita lihat merahnya juga masih nanjak. Harganya tutup di 81, masih boleh dibeli sih. Cut loss di bawah 7750, resisten 8450, 8800 itu masih clear sampai atas. Cuman kemarin udah rekomendasi Unilever, ya udah nggak usah. Tapi mau dibeli nggak apa-apa. PTBA, Indosat ini sell ini ya. Ini take profit ya. Karena ini posisinya beberapa hari yang lalu ada candle lower high lower low. Low-nya itu ada di 2530. Hari ini tutupnya di 2520. Itu ceritanya take profit. MCAS abaikan, BHAT Antam juga masih di atas area support 640 650, masih bisa disimpan. SMMA, SMSM kita abaikan. PTRO ini sebenarnya akumnya bagus, cuman ini PTRO kita nggak bisa rekomendasikan PTRO ya, bit overnya agak ngaco dia. PTPW itu apa itu, PNLI, Sideways, Amor, Sril, Wismilak, Mark BMTR, SMA Aceh Jasa Marga Sideways, Inafnya abaikan saja. Bank Jabar tebik sideways, duit gudang garam sudah naik banyak, ICBP menguji resisten, Inco cepinnya masih bisa disimpan, cut loss di bawah 6000, HMSP nggak ada rekomendasi. Oke. Untuk besok hari Jumat kita nggak ada rekomendasi. Semoga besok marketnya bagus lah ya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah ngajakin teman-teman kamu follow Instagram kami @akum.co.id, subscribe si YouTube channel kami youtube.com/akumqt, dan buat kamu yang pengen punya data Akum silahkan hubungi kontak person yang ada di deskripsi. Dan buat kamu yang pengen punya QT Chartbot, kamu bisa buka Telegram Messenger kamu, tap tombol search, ketikan @QT Chartbot, dapatkan free trial 7 hari. Sampai ketemu besok, semoga besok marketnya bagus. Dadah.